kemudian dibangkitkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li kaffatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin. Syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وآدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat fardu maghrib Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian akidah yang merujuk kitab Aqidatul Najin halaman 269. Masih dalam uraian wajib beriman dengan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ini lanjutannya setelah dahulu pada pertemuan sebelum ini kita diberitahu bahwa kejadian-kejadian besar itu yakni dengan dihancurkannya seluruh alam semesta, ditiupnya sangkakala pertama pertanda matinya semua makhluk hidup, kemudian tiupan sangkakala kedua sebagai bangkitnya kembali makhluk yang tadinya sudah dimatikan. Kemudian sudah lalu kita bincangkan firman Allah di dalam surah Al-Mu'min 16, limanil mulkul yaum. Allah berfirman setelah rata bumi semua, mati semuanya makhluk hidup, maka berfirmanlah Allah, limanil mulkul yaum. Kerajaan siapa yang ada hari ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya sendiri, lil wahidil qahhar. Kerajaan hanya milik Allah yang maha keras, tegas. Ayat ini menghantarkan kita kepada renungan bahwa inilah kehendak Allah atas makhluknya. Tidak ada satu pun yang boleh keluar dari ketetapan Allah. Ketetapan besar itu digambarkan dalam ayat ini bahwa akan dihancurkan Allah ini semua. Ini wajib kita imani sebagai asyratis sa'ah, tanda-tanda datangnya kiamat. Tanda-tanda kecil sudah pun dimulakan hari ini banyak sekali. Di antaranya tuan-tuan, dimatikan Allah banyak orang, baik orang saleh atau orang toleh, dimatikan dalam keadaan mendadak. Nah, itu tanda-tanda kiamat di antara kubra, sughra, saghir, kecil. Kita lanjutkan dulu. Kemudian dibangkitkan Israfil, maka menyuruh ia akan Israfil meniup sangkakala akan sebagai tiup yang kedua. Ini tiupan kedua. Sudah rata bumi, tak ada lagi yang hidup. Ditiup sangkakala, mati semuanya makhluk hidup, maka disuruh Allah pula lah
Israfil meniup sangkakala yang keduanya. Maka hidup segala yang mati itu, tiupan sangkakala kedua menghidupkan semua makhluk yang tadinya sudah mati. Inilah qudrat dan iradat Allah. Inilah ketentuan Allah kepada makhluknya, agar makhluk itu tahu bahwa tidak ada satu pun sekutu Allah dalam mengurus alam semesta. Karena akan sampai besok ini kepada satu titik di mana tidak ada satu pun selain Allah. Bahkan kalau kita jumpa di sini ada banyak petugas-petugas dari bangsa malaikat, itu diangkat Allah bukan lantaran Allah tak dapat mengerjakan tugas-tugasnya, melainkan untuk memberitahu kepada kita bahawa kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang maha lengkap, cukup, sehingga diangkatnya petugas-petugasnya. Itulah dia malaikat yang 10. Maka dikembalikan tiap-tiap yang mempunyai roh itu akan badannya, dikembalikan tiap-tiap anggota yang bercerai-berai pada ketika hidupnya dan segala bulunya hingga kulit dan khitannya dan yang lain. Ini bahagian fardhu ain, wajib kita mengimani, mempercayai. Dari ini kesimpulannya saja, dalilnya tak di sini, dalilnya ada di kitab-kitab hadis, berulang-ulang kita jumpai di dalam hadis sahih bahwa semuanya makhluk hidup akan dikembalikan Allah ruhnya ke dalam jasadnya. Masuk di situ malaikat, jin, syaitan, manusia, hewan-hewan, binatang-binatang, ikan-ikan masuk di situ. Bahkan rincinya lagi, wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah kembalikan kulit-kulit mereka, bulu-bulu mereka seperti jasad yang dahulu pernah Allah datangkan mereka di dunia. Ini apa gunanya ini? Ini nanti supaya supaya hasil keadilan. Karena tidak hasil nanti keadilan kalau tak dikembalikan kulit, bulu, darah, daging, tulang, kalau tak dikembalikan ruh ke dalam jasad itu tidak sempurna keadilan. Nah, jadi dikembalikan dulu untuk sementara mengadilinya di padang mahsyar. Jadi kita besok di padang mahsyar hadir lagi macam mana kita dulu di dunia. Maka awal-awal orang yang bangkit daripada kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sama ada dengan dia. Apa ini sama ada dengan Nabi? Pengikut-pengikutnya secara bertahap, secara bertingkat-tingkat. Karena pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkatannya itu nanti di mahkamah akan diumumkan tuan-tuan. Di antaranya agar kita maklumi, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, macam mana kami menjumpaimu, mendekatimu? Wa qad arimta, engkau sudah wafat, engkau tak bisa lagi berjumpa dengan kami." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat kamu denganku besok di akhirat yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi jangan anggap remeh ahli-ahli solawat, ya. Bahkan kalau dapat kita melibatkan diri di dalam grup-grup solawat, di dalam majlis-majlis solawat, bahkan kalau dapat kita termasuk pengurus majlis-majlis solawat, pembina majlis-majlis solawat, karena solawat disepakati para sufiyun, ahli-ahli ma'rifat,
Salawat salah satu jalan pintas tanpa mursyid untuk sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalannya salawat. Salawat ini tuan-tuan salah satu mukjizat yang dikekalkan Allah kepada Nabi dan dilangsungkan, dilanjutkan kepada umat Nabi. Salawat. Kenapa tidak? Coba tengok dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim, dalam Abu Daud, Tirmizi, dalam Nasa'i, dalam Ibnu Majah diberitahu kita dengan banyak hadis, ada yang berpangkat sahih, ada yang berpangkat hasan, ada yang berpangkat marfu', ada yang berpangkat dhaif. Banyak pangkat hadis memberitahu kita bahawa siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepada orang tu 10 kali. Aku pun bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian Allah menghapus 10 macam dosanya. Kemudian Allah mengangkat 10 derajat dia di akhirat. 1 kali solawat. Itu hebatnya salawat. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah menyebutnya, barang siapa mampu bersolawat kepadaku 1000 kali dalam sehari semalam, tidak akan dimatikan Allah orang ni sebelum Allah tunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, yang paling dekat dengan aku di akhirat yang paling banyak salawatnya. Lalu datanglah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, berapa agak-agak yang cocok aku ni bersolawat dalam sehari kepada engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sebanyak yang engkau sanggup, yang engkau suka, yang engkau mau. Apa kata ya Rasulullah, kalau aku bersolawat kepadamu menghabiskan 1/3 dari waktuku yang kosong, yang ada, yang tersedia. Kata Rasulullah, 1/3 dari hajatmu aku yang menanggung. Ingat tuan-tuan, hajat kita di dunia ini hanya sedikit saja dibanding besarnya hajat kita besok di akhirat. Itu sudah confirm itu. Orang beriman setuju semuanya itu. Hajat kita di dunia ini hanya seupil saja dibanding banyaknya hajat kita di akhirat. Kenapa begitu Pak Ustaz? Kita kan perlu rumah, kita kan perlu makanan, minuman, pakaian, kita perlu pendidikan, kita perlu banyak keperluan. Ya, tapi itu anda perlukan paling lama 100 tahun. Paling lama 100 tahun. Di akhirat kita memerlukan bekal yang macam itu juga, bukan 100 juta tahun, bukan 100 miliar tahun selamanya. Ubay bin Ka'ab melanjutkan, apa kata ya Rasulullah, andai aku bersolawat kepadamu dari 2/3 dari waktuku yang ada. Kata Rasulullah, 2/3 hajatmu, urusan keperluanmu aku yang memikul, aku yang menanggung. Ini uraian syarah aku yang menanggung, ini panjang ceritanya. Salah satu ulama yang menguraikannya dapat kita baca di dalam kitab yang ditulis oleh An-Nabhani, tulisan Imam An-Nabhani tentang Fadailus Salawat. Kita lanjut cakap Ubay, pertanyaan Ubay
Apa kata ya Rasulullah, andai kata aku habiskan seluruh waktuku yang ada untuk bersolawat kepadamu. Kata Rasulullah, maka semua hajatmu aku yang menanggung. Semua hajatmu aku yang menanggung. Hajat apa itu? Hajat apa sajalah. Hajat di mana itu? Di mana sajalah. Itu kesimpulannya dari syarah yang panjang, syarah yang amat panjang. Tuan-tuan, di dalam kitab Fadailur Rasul yang ditulis oleh Syekh An-Nabhani, ditulis di situ kisah. Ada seorang ahli pembaca salawat namanya Syekh Ali Al-Bayumi, ahli pembaca salawat paling rutin, paling istiqamah membaca salawat. Dia mampu bersolawat dalam sehari 100.000 kali dalam sehari, dan itu sudah banyak tahun. Kemudian satu malam dia bermimpi, lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada tak agak-agak dari umatmu yang membaca salawat 100.000 selain saya? Ada tak yang lain?" Kata Rasulullah sambil senyum, Ada. Siapa itu ya Rasulullah? Itu Syekh Ahmad Ad-Dardiri, pengarang kitab Ad-Dardiri. Semuanya anak-anak pondok pesantren tahu itu kitab Ad-Dardiri. Ada kitab ringkas, kitab kecil namanya Ad-Dardiri yang memuat kisah Isra wal Mi'raj Nabi dengan lengkap versi bahasa Arab. Hampir di seluruh pondok pesantren di Nusantara dijadikan itu rujukan dalam mempelajari apa itu Isra wal Mi'raj. Itu pengarangnya itu Imam Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Itu yang disebut Rasulullah. Ada yang lebih dari engkau. Siapa Ahmad Ad-Dardiri? Berapa ya Rasulullah dia mampu bersolawat dalam sehari? Sambil senyum Rasulullah menjawab, dia bersolawat satu hari 10 kali, tapi fadilatnya, pahalanya, manfaatnya lebih besar dari yang awak dapat dalam solawat awak 100.000 kali. Cuma 10 kali Ahmad Ad-Dardiri bersolawat, tapi melebihi apa yang didapatkan Imam Syekh Ali Al-Bayumi. Kenapa begitu ya Rasulullah? Dia bersolawat dengan hudurul qalbi, hadir hati. Apalah solawatnya ya Rasulullah? Dibaca Rasulullah solawatnya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Itu solawat Imam Ahmad Ad-Dardiri itu. Kalau anda cek di Google, namanya solawat Ad-Dardiri. Solawat Ad-Dardiri. Kita baca sekali lagi.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi sallallahu alaihi wasallam. Baca 10 kali sehari. Banyak apa sikit 10 kali sehari? Banyak apa sikit? Kalau dapat 10 kali selepas solat, selepas habis sembahyang, lagi bagus. Tapi kalau tak dapat, sekurang-kurangnya dalam sehari minimal 10 kali baca. Mari kita dekati maknanya supaya anda lihat makul, masuk akal. Oh, pantas disebut Nabi lebih banyak pahala solawat 10 kali ad-dar diri daripada 100.000 kali solawat Ali al-Bayyumi. Cuba tengok maknanya. Ulang sekali lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, limpahkanlah rahmatmu, karuniamu, ni'matmu kepada penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatmu apa tadi? Salimmu, keselamatanmu, kesejahteraanmu, keberkatanmu, wa barik ala sayyidina Muhammadin, ke atas penghulu kami Muhammad, wa ala alihi, dan ke atas keluarganya, adada ma yaliqu bi kamalillahi, sebanyak mana ya Allah yang aku minta engkau limpahkan ya Allah, taslimmu, selamatmu, berkatmu, sebanyak mana, sebanyak yang layak bagi pangkatmu sebagai Tuhan. Engkau itu Tuhan, penguasa makhluk. Sebanyak mana kita minta kepada Allah, dilimpahkan Allah nikmatnya, berkatnya kepada Rasulullah. Sebanyak mana? Sebanyak yang pantas bagi pangkat Allah. Pangkat Allah itu apa? Tuhan. Engkau itu Tuhan. Aku mohon pada engkau, bagilah keselamatan, keberkatan, tafdil, bagilah kepada Nabi Muhammad sebanyak yang pantas bagi pangkatmu yang Tuhan itu. Satu. Yang kedua, bagilah keselamatan, Allahumma salli wa sallim, bagilah nikmatmu, rahmatmu, keselamatanmu, keberkatanmu kepada penghulu kami Nabi Muhammad sebanyak mana? Sebanyak yang pantas didapatkan orang yang macam dia pangkatnya. Paham tak itu? Yang macam Rasulullah Muhammad bin Abdullah pangkatnya di hadapanmu, agak-agak sebanyak manalah yang cocok engkau bagi ya Allah. Nikmatmu, rahmatmu, karuniamu, bagilah. Bisa tak dipahami? Kalau bisa dipahami baru bisa hadir hati. Ini solawatnya tak banyak, tapi hadir hatinya yang penting. Itu yang dimaksud dalam komunikasi Imam Ali al-Bayyumi dengan Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah dia bisa melebihiku kalau hanya 10? Karena solawat itu solawat yang tanpa batas. Kita ulangi artinya.
Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu, karuniamu, keselamatanmu, keberkatanmu kepada penghulu kami Muhammad dan keluarganya. Sebanyak mana yang kita mintakan? Sebanyak mana? Sebanyak mana? Sebanyak yang pantas engkau beri sebagai Tuhan. Engkau tu Tuhan. Berapalah agak-agak yang pantas diberi Tuhan? Segitulah. Kita tidak membuat angka lagi ya. Angkanya pun kita serah kepada Allah. Satu. Yang kedua, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu, nikmatmu, karuniamu, keberkatanmu kepada penghulu kami Muhammad. Sebanyak mana? Sebanyak yang pantas didapatkan seorang yang macam dia pangkatnya. Siapa itu? Rasulullah. Kalau macam itulah pangkatnya khatamul anbiya wal mursalin, sayyidil khalaiq wal bashar, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana. Kalau macam inilah pangkatnya, berapalah yang cocok mendapatkan rahmatmu, nikmatmu, karuniamu. Segitulah bagi ya Allah. Hadirkan itu di dalam. Ketika kita membaca 10 kali salawat itu, insya Allah apa yang dikomunikasikan Syekh Ali Al-Bayumi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita fadilatnya. Amin ya rabbal alamin. Catat saja dulu, entah tahun berapa pun dia amalkan, itu tak tahulah. Catat saja dulu. Amalan wirid itu tuan-tuan tak perlu banyak tapi continue. Wirid tak perlu banyak tapi rutin. Kalau dapat banyak rutin lagi bagus. Ini tak di golongan banyak, ini golongan sedikit. Berarti yang perlu kita jaga rutinnya. Bisa rutin tak? Kalau bisa wirid namanya. Kalau berhenti-berhenti, berputus-putus, bermasa-masa, bermusim-musim, bukan wirid namanya. Seorang sufi, seorang salikin, seorang yang bertekad berjalan di jalan Allah, menghabiskan umurnya sampai ke perbatasan akhirnya, berjalan di jalan Allah, namanya salikin. Orang yang suluk, salik, berjalan di jalan Allah. Orang yang salikin, orang yang suluk, orang yang berjalan di jalan Allah, jangan tak berwirid, jangan tak ada wirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tak ada wiridnya maka dia kera. Apa? Kera. Baik, kita lanjut. Sampai di situ ada soalan? Tak ada? Kemudian maka sekalian makhluk. Nah, bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang sama dengan dia. Di sini kita tadi yang sama dengan Nabi itu maksudnya levelnya bertingkat ke bawah. Kita ni besok binisbah dengan nisbah Rasulullah akan ada penglevelan, penggolongan, penomoran. Tak ada yang tak bernomor di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pengagumnya, semua pencintanya, semua orang yang berusaha mengikuti sunnahnya itu dibikin nomornya. Nah, nomor itu sudah dibagi tahu Rasulullah sekarang. Hari ini pun kita dah tahu. Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, yang paling dekat denganku di akhirat. Kemudian maka sekalian makhluk, kemudian maka dihalaukan pada bumi mauqif, maka sekalian manusia dan malaikat dan jin di sanalah berhimpun. Bangkitlah Rasulullah dari kuburnya, bangkitlah penduduk orang yang dikubur di
Madinah di Baqi', kemudian bangkitlah yang dikubur di Ma'la, kemudian bangkitlah yang dikubur di selain kedua tempat ini, disesuaikan dengan tingkat kesalehan. Makin tinggi kepangkatannya di hadapan Allah, makin dahulu bangkitnya. Dan ini pasal bangkit ini sudah diceritakan berpanjang lebar dalam kutubus sittah. Orang-orang saleh, para kekasih-kekasih Allah, begitu mereka bangkit sudah menunggu di hadapan mereka dua petugas yang membawa baju kebesaran, lalu memakaikan mereka dengan baju kebesaran. Orang-orang saleh, kemudian orang-orang taleh, lawan daripada saleh, begitu bangkit gubaran, apa namanya itu, di hadis Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah bangkit dalam keadaan khulfan khurfan ghulba, dalam keadaan berdebu kepalanya, bertanah-tanah badannya, telanjang dia, nampak khulufnya, nampak khuluf, kemaluan yang tak bersunat. Hadis itu sekaligus menceritakan kepada kita bahawa sama-sama bangkit, sama-sama dihalau orang-orang yang tak bersunat. Orang tak bersunat orang apa itu? Orang yang tak muslim lah tu. Kemudian bersama-samalah kita berada di bumi mauqif. Bumi mauqif adalah padang mahsyar. Bermula martabat manusia pada berjalan ke padang mahsyar itu tafawut. Maka setengah daripada mereka itu yang berkendaraan dan yaitu muttaqi, dan setengah daripada mereka itu berjalan atas dua kakinya, yaitu sedikit amal. Muslim, mukmin, saleh, taat, tapi amal sikit. Jalan kaki je awak. Jalan kaki je. Kafir berjalan dengan mukanya, berjalan dengan mukanya, dan setengah daripada mereka itu berjalan atas mukanya, yaitu segala kafir. Dan setengah riwayat bahwa manusia pada perjalanan kepada padang mahsyar tafawut. Maka setengah dari mereka itu berkendaraan, dan setengah daripada mereka itu berjalan kaki, dan setengah daripada mereka itu orang yang berjalan di atas muka, dan setengah daripada mereka itu orang yang ia atas rupa kera. Rupa kera. Dan setengah daripada mereka itu orang yang ia atas rupa kera. Bermula mereka itu orang yang berzina. Orang yang berzina di dunia, mati tidak bertaubat dari zinanya, maka dia akan dibangkitkan dalam rupa kera. Dan setengah daripada mereka itu orang yang ia atas rupa babi. Bermula mereka itu adalah mereka makan akan yang haram dan cukai. Makan haram, makan cukai. Apa itu cukai? Abang dah? Muka apa bangkit? Muka babi. Dan setengah daripada mereka itu buta. Bermula mereka itu yang zalim pada hukum. Zalim pada hukum. Kalau tiba ke dirinya, tumpul hukum tu. Kalau tiba ke orang lain, tajam hukum tu. Kalau tiba ke golongan dia, keluarganya, tumpul hukum tu. Kalau tiba ke musuh, tajam hukum tu. Kalau menguntungkan kepada dirinya, tumpul hukumnya. Kalau tidak menguntungkan, tajam hukumnya. Kalau orang kecil, tajam hukumnya. Kalau orang besar, karena diperlukan menjilatnya, tumpul hukumnya. Ini orang ni besok, begini keadaannya bangkit di padang mahsyar. Dan setengah daripada mereka itu tuli dan kelu, dan yaitu orang yang ajaib dengan ilmunya. Orang-orang ujub, merasa bangga, merasa hebat dari orang lain, merasa lebih tinggi, ujub, membanggakan diri, membesarkan diri. Dan setengah daripada mereka itu orang yang
memamah ia akan lidahnya dan mengalir nanah daripada mulutnya, dikunyahnya lidahnya, keluar darah dari mulutnya. Kata Nabi, bermula mereka itu orang yang berwa'az atau berwasiat atau berceramah, berpidato, berdakwah, yang bersalahan segala amal mereka itu akan perkataan mereka. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah yang kamu pandai mencakapkannya tapi tidak mengerjakan. Dan setengah daripada mereka itu orang yang terpotong dua tangannya dan kakinya. Bermula mereka itu orang yang menyakiti jirannya, orang-orang yang menyakiti jirannya, orang-orang yang tidak dapat berbaikan dengan tetangganya melebihi daripada 3 hari. Mereka tidak berislah, mereka tidak berbaikan, dan dia sampai mati tidak bertaubat dari kesalahan ini. Mereka akan dibangkitkan seperti ini keadaannya besok. Dan setengah daripada mereka itu disula atas pohon kayu daripada neraka. Disula, apa itu disula? Disate? Disate katanya. Disate ke pokok ditusuk ya, ditusukkan ke pokok kayu. Bermula mereka itu orang yang mengadukan manusia kepada sultan, mengadu domba. Apa namanya itu? Mengadukan supaya dihukum petugas, supaya dihukum pemerintah, membikin fitnah, dia difitnah. Setengah daripada mereka itu orang yang terlebih sangat busuk daripada bangkai. Bermula mereka itu yang berhadap oleh mereka itu atas lazat dan syahwat, dan menegahkan oleh mereka itu akan hak Allah Ta'ala daripada harta mereka itu. Ini pengingkar-pengingkar zakat. Orang-orang yang diberi Allah, dia banyak rezeki tapi tidak dibelanjakannya di tempat yang diridai Allah, tapi dibelanjakannya di tempat yang dimurkai Allah, untuk membiayai perjudian, untuk membiayai tempat-tempat maksiat, untuk membiayai duitnya yang banyak itu untuk berpoya-poya, untuk kegiatan-kegiatan yang maksiat. Azan. Dan setengah mereka itu orang yang memakai jubah yang berlumur dengan minyak tanah. Bermula mereka itu ahli takabbur dan takjub dan bermegah-megah. Dan ini hasyar yang disebut di sini ialah salah satu daripada anwa', daripada macam-macaman hasyar daripada sekira-kira ia. Ini satu pandangan ulama, itu maksudnya. Pada pandangan yang berikutnya, dan keduanya berpaling manusia daripada tempat mauqif, padang mahsyar maksudnya, kepada surga atau ke neraka, bermula dua bahagi ini di dalam akhirat. Satu nas fikih hadis menyebutnya, selepas daripada mauqif, padang mahsyar, hanya dua tempat pergi orang nih, orang ramai ini. Sebahagiannya ke surga, sebahagiannya ke neraka. Dan ketiganya, dikeluarkan Yahudi daripada jazirah Arab kepada Syam, dan yaitu yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyri." Artinya ialah yang mengeluarkan akan segala yang kafir mereka itu daripada ahli kitab, daripada kampung mereka itu bagi awal hasyar. Ini ayat ini menceritakan sudah di penghujung kiamat, menjelang ditiupnya sangkakala terakhir. Ada orang yang diusir oleh api, orang diusir oleh api. Berjalan orang ni, berjalan api itu. Diam orang ni, diam api itu.
Lama sikit diam dia, didatangi api itu dia mesti bergerak. Ini rute perjalanan manusia ini disebut Allah di dalam ayatnya. Mereka harus berjalan dari Yaman ke Syria, sehingga mereka tenggelam nanti di perbatasan antara Syria dengan Qatar sekarang. Itu siapa? Orang-orang kafir yang hidupnya di penghujung menjelang datangnya kiamat. Allah a'lam wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وصلى الله وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.